Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 448. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Udin sangat gugup dan memandang wanita yang berjalan dengan penuh semangat, karena dia menemukan bahwa warna kulit wanita itu sangat tidak menyenangkan. Aditya melihatnya dan melihat bahwa wanita yang datang tampak sangat familiar. Sejak pembukaan taman air, Rianti tidak lagi bekerja di samping Victor, dan dikirim ke sini sebagai penanggung jawab oleh Aditya. Sekarang Rianti bukan lagi asisten Victor. Tuan, mengapa suasana hatimu begitu tidak baik hari ini? Rianti mendekati Aditya dan segera tersenyum cerah. Bawalah keluargamu ke sini untuk bersenang-senang. Aditya tersenyum pada Rianti. Dia menemukan bahwa posisi Rianti telah dipromosikan dan dia menjadi semakin cantik. Pemilik Udin itu baru saja berkeringat dingin ketika dia mendengar Rianti memanggil Aditya, "Tuan muda." Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa taman air terbesar di negara itu dibuka oleh tuan muda keluarga Edward dari Toraja. Orang di depannya ternyata adalah tuan muda Edward. Udin sangat ketakutan, kakinya lemas, memikirkan apa yang baru saja dia katakan kepadanya. Aditya sangat kasar. Udin sangat menyesalinya hingga dia pucat. "Udin, apakah kamu buta? Apakah kamu masih berani memukul tuan muda?" Rianti berkata dengan marah kepada Udin. "Nyonya Rianti, saya tidak tahu ini tuan muda. Saya pantas mati. Saya pantas mati." Udin sangat ketakutan hingga dia tergagap dan menamparkan dirinya sendiri 2 kali. "Oke, pergi ke Departemen Keuangan untuk melunasi gajimu. Kamu bisa pulang." Rianti melambaikan tangannya ke Udin dan langsung memecatnya. "Tidak, Nona Rianti." Udin benar-benar tercengang. Dia cukup nyaman sebagai kapten keamanan. Dia tidak lelah bekerja tetapi mengelola lebih dari selusin orang, dan gaji bulanannya cukup tinggi untuk berpisah dengan pekerjaan ini. Melihat Rianti mengabaikannya, Udin memasang ekspresi menyedihkan dan berkata kepada Aditya, "Tuan muda, saya tahu sekarang, jadi saya tidak akan menyinggung tuan. Mohon maafkan saya." Aditya berkata dengan sangat tenang, "Kamu tidak mengenalku, dan aku tidak menyalahkanmu untuk itu. Tapi kamu datang untuk membantu Ibrahim tanpa pandang bulu, karena menurutmu dia lebih seperti orang kaya daripada aku, bukan?" Kalimat ini tepat sasaran. Setelah mencapai titik vital, Udin tidak berkata apa-apa. Seperti yang dikatakan Aditya, dia benar-benar menilai orang dari penampilan mereka dan membela Ibrahim sejak awal. "Karaktermu tidak layak menjadi kapten keamanan. Kamu boleh pergi." Aditya melambaikan tangannya ke Udin. Udin merasa sangat menyesal hingga ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Dia merasa tidak ada yang beruntung hari ini. Dia benar-benar bertemu bosnya dan bahkan menyinggung perasaannya. Melihat Udin keluar, penjaga keamanan yang tersisa tidak berani menunjukkan martabat mereka dan berdiri di sana dengan diam. Aditya tidak mempersulit mereka. Pada saat ini, seorang pemuda berusia 20-an, mengenakan pakaian kasual bermerek, datang dengan 2 pengikutnya. Pria ini berpenampilan sombong, dengan tangan di saku celana, dan berjalan dengan sangat arogan, dengan kepercayaan diri seorang pria sukses. "Ibrahim, siapa yang memukulimu?" Pria itu datang dan bertanya pada Ibrahim dengan tenang. "Saudaraku, dia memukuliku." Ibrahim menunjuk ke arah Aditya, tetapi dia tidak lagi berani meremehkan Aditya. Bagaimanapun, Aditya adalah pemilik taman air sebesar itu, bukan orang biasa. "Oh," pria itu memandang Aditya dan wajahnya menjadi suram. "Saudaraku, orang ini tidak sederhana. Dia adalah pemilik taman air ini." Alexandra mengingatkan pria itu dengan suara rendah. Pria itu sedikit terkejut setelah mendengar ini, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali sikap arogannya dan berjalan ke arah Aditya. "Saya, Arif Udin, saudara Udin. Bolehkah saya bertanya, mengapa kamu memukul saudara saya?"
Meskipun Arifudin mengatakannya dengan sopan, nadanya sangat tidak ramah. Aditya tahu bahwa Arifudin ini pastilah orang yang sombong. Karena dia pantas dipukul. Jawaban Aditya sederhana dan kasar. Karena dia terlalu malas untuk menjelaskan banyak hal kepada Arifudin. Dia pantas dipukul. Haha. Sekarang aku tahu kamu masih pantas dipukul. Bisakah aku memukulmu juga? Arifudin tersenyum dingin pada Aditya. Dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Kamu bisa mencobanya. Aditya tidak tahan dengan hal yang paling bisa dipura-pura oleh Arifudin. Dan dia berkata sambil tersenyum tipis. Dua pengikut di belakang Arifudin sudah bersiap-siap dan siap untuk datang dan memukuli Aditya. Namun, Arifudin melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada kedua pengikutnya untuk menjauh. Bagaimanapun, Aditya adalah bosnya di sini. Dan ini adalah wilayah Aditya. Arifudin tidak sebodoh itu hingga berkonflik dengan Aditya di sini. Haha, pria ini memang pemberani dan berpengetahuan. Dia berani berbicara seperti ini padaku. Tahukah kamu siapa aku? Arifudin tersenyum dingin dan memandang Aditya dengan geli. Melihat tampang arogan Arifudin, Aditya pun ikut tersenyum. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa namamu adalah kumbang kotoran? Kata Aditya, lumpuh. Arifudin sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Aditya dengan wajah cemberut, saya putra tertua sejarawan kota Jakarta. Saya datang ke kota Manado hari ini untuk berkunjung. Dan saya tidak menyangka akan bertemu orang sepertimu. Jadi, aku sangat mengagumimu. Aku ingin mentraktirmu minum sore ini. Bisakah kamu memberiku bantuan? Apakah kamu punya waktu untuk minum bersamanya, Tuan Aditya? Selain itu, Aditya belum pernah mendengar tentang sejarawan kota Jakarta manapun. Maaf, saya khawatir saya tidak punya waktu, kata Aditya dengan tenang. Arifudin menahan amarahnya, tersenyum dan berkata, haha, bisakah pria ini meninggalkan informasi kontaknya? Jika saya tidak dapat menemukan Anda, saya khawatir saya harus membawa lebih banyak teman ke tempat Anda untuk mendukung Anda. Maka saya akan melakukannya, tolong maju ke depan dan temui saya. Ini diucapkan dengan nada mengancam. Dan semua orang tahu bahwa Arifudin mengancam Aditya dan ingin membawa orang ke taman air untuk menimbulkan masalah. Wajah Aditya juga menjadi gelap. Dia tidak ingin berkenalan dengan pria bernama Arifudin ini. Tetapi dia tidak menyangka orang ini akan mendapat masalah. Kalian berdua mengambil keuntungan hari ini karena kalian adalah pelangganku. Jika tidak, kalian tidak akan bisa keluar dari sini. Aditya tersenyum dingin dan berkata kepada Arifudin dan Udin. Hahaha, baiklah. Aku tidak akan berdebat denganmu tentang hal ini. Aku harap kamu bisa menghargaiku jika aku mentraktirmu makan malam. Arifudin tertawa terbahak-bahak. Aditya mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada Arifudin. Ini kartu namaku. Setelah kamu menyiapkan jamuan makan, telepon saja aku. Aku pasti akan memberimu hadiah, kata Aditya sambil tersenyum dingin. Aditya, oke. Aku akan mengingatmu. Arifudin tersenyum sinis, lalu melambai kepada Udin dan Alexandra. Ayo pergi. Saudaraku, biarkan dia pergi. Lihat bagaimana dia menamparku. Udin terlihat sangat marah dan mengeluh kepada Arifudin. Iya saudaraku, Udin ditampar puluhan kali oleh Aditya. Kamu harus membalaskan dendam ini untuk kami. Mata Arifudin berkilat tajam. Dan dia berkata dengan dingin, jangan khawatir. Sore ini, aku akan membuat orang bernama Aditya ini menyesali semua yang telah dia lakukan. Bersambung.